Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contohnya seperti air, hewan, dan tumbuhan. Manfaat sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Di sini ada beberapa contoh hewan ternak, misalnya bebek. Bebek dapat dimanfaatkan untuk diambil daging dan telurnya. Ayam juga dapat dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Hewan sapi juga dapat dimanfaatkan untuk diambil daging, susu, maupun tenaganya. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, artinya sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Misalnya, bahan tambang seperti minyak bumi, emas, perak, tembaga, belerang, timah, dan lain-lain. Manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, jenis sumber daya alamnya yaitu minyak bumi. Manfaatnya, aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuat lilin. Yang kedua, biji besi. Manfaatnya sebagai bahan pembuat peralatan rumah tangga. Yang ketiga, bauksit sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Yang keempat, marmer sebagai bahan bangunan rumah atau gedung. Yang kelima, belerang sebagai campuran bahan pewarna, bahan kosmetik, dan bahan baku pembuat korek api. Yang keenam, nikel sebagai bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Yang ketujuh, grafit. Manfaatnya sebagai bahan pembuat pensil dan isi baterai. Indonesia merupakan negara maritim. Artinya, Indonesia memiliki perairan yang luas. Perairan di Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang terkaya di dunia. Berikut adalah beberapa contoh sumber daya alam yang dihasilkan dari laut dan manfaatnya. Yang pertama, garam. Garam dapat dimanfaatkan sebagai bumbu makanan untuk kegiatan industri, untuk kecantikan dan kesehatan. Yang kedua, perikanan. Jenis ikan seperti ikan tuna, cumi-cumi, udang, dan lain-lain dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Yang ketiga, rumput laut. Rumput laut dapat digunakan sebagai bahan pembuatan agar-agar dan juga sebagai bahan makanan. Yang keempat, mutiara. Mutiara dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagai perhiasan, bahan kosmetik, dan obat-obatan. Selanjutnya, silakan kalian buka buku pena dan kerjakan latihan soal IPS halaman 25-26 nomor 1-4. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.